Kalau Forrest Gump di filmnya bilang life is like a box of chocolate, you never know what you gonna get. Ini versi bahasa Indonesianya. Bukan saya yang ciptain sih, cuma jadi pegangan hidup saya. Karena lahir dan tumbuh di lingkungan bengkel, saya keibaratkan hidup saya seperti mobil ya. Eh, Bagi saya hidup itu penuh 3 hal. Tune up, engine overhaul, sama spring balancing. Apa sih maksudnya? Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah tune up, di mana performa mesin mobil itu perlu di-tune up agar performanya baik. Saya juga harus tune up diri saya terus-menerus. Di tahun 98 saya tiba-tiba pindah ke Amerika karena waktu itu kondisi yang kurang aman setelah kerusuhan Mei 98. Mungkin banyak yang baru lagi yang di antara kalian. Jadi saya harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan budaya yang asing. Itu makanya hidup itu seperti tempe ya. Kita nggak tahu banyak yang terjadi tiba-tiba. Lalu lanjut kuliah di Amerika, saya bingung mau ambil jurusan apa. Saya nggak punya passion, saya nggak punya bakat yang jago seperti Eyang. Jadi, iya saya bingung ngambil jurusan apa. Nilai saya sih lumayan, saya lebih bisa matematika daripada hafalan. Jadi saya pikir, oke, kalau saya nanti mau meneruskan bisnis keluarga yaitu bengkel, saya pikir oke deh, kalau gitu saya mesti belajar sedikit tentang mobil. Jadi saya ambillah jurusan teknik mesin. Ayo cewek-cewek teknik mesin malah suaranya nggak ada, emang nggak ada. Saya nggak sadar bahwa gitu saya masuk loh kok sendiri. Emang sih saya nggak didiskriminasi, tapi saya ngerasa nggak nyaman aja. Lalu saya ikutlah organisasi The Society of Women Engineers. Di situ saya ketemu dengan perempuan-perempuan siswi-siswi jurusan teknik finance. Saya ketemu, mereka bilang, ayo sini masuk teknik elektro, seru loh di sini banyak ceweknya. Udah saya pindahlah masuk teknik elektro. Dalam kelas isinya bertiga. Meningkat sih udah dari 1 orang, 3 udah naik 300%. Ya gini lah saya tunap-tunap ya. Sambil saya selain aktif di organisasi, saya juga kerja sambil kuliah. Banyak rata-rata sekitar 20 jam per minggu. Yang pekerjaan saya pertama kali adalah jualan popcorn di bioskop. Kenapa mau nangis? Ya itu, karena diomelin customer. Dibilang popcornnya rasanya nggak enak. Saya juga nggak tahu cara masak popcornnya gimana ya. Terus karena saya nggak tahu mesti respon gimana, customer-nya makin marah. Jadi saya rasanya banyak pengen nangis waktu kerja itu, kerjaan pertama saya. Ternyata cari uang itu susah ya. Mesti berdiri berjam-jam, mesti gercep, melayani customer dan selalu ramah. Kadang-kadang dapat shift yang malam baru pulang jam setengah 1. Jadi memang susah sekali. Pekerjaan kedua saya, jualan pisau door to door. Bayangkan, untuk saya cewek ya. Coba kalau saya cowok berbadan besar berewokan lagi. Tiba-tiba nongol di pintu, ibu saya mau jualan pisau gitu dengan banyak pisau. Pasti semuanya kabur panggil telepon polisi. Dan kerjaan saya bekerja di ini karena bapak saya bilang, kalau mau sukses dalam bisnis, itu harus bisa jualan. Makanya saya cobalah kerjaan ini. Sebetulnya saya introvert, jadi setiap kali habis ini saya ngos-ngosan, oke. Dan banyak pengalaman lucu sih waktu saya kerja jualan pisau ini. Ada ibu-ibu yang cuma numpang pakai pisaunya buat masak. Setelah itu dia cuci balikin tanpa pembelian. Saya cuma ngomong aja di situ. Ada juga ibu-ibu yang pas mau bayar ngumpet-ngumpet suruh saya keluar. Karena ada suaminya, dia udah nggak boleh lagi shopping. Ada juga ibu-ibu yang mau jodohin saya dengan anaknya. Jadi banyak pengalaman saya. Selain itu saya juga pernah jadi guru les matematika, saya pernah kerja admin di kantor, sampai akhirnya saya mendapat kerjaan yang berhubungan dengan jurusan saya, yaitu di teknik elektro. Oh, saya sempat lupa. Saya pindahkan tadi ke teknik elektro ya. Jadi ini hubungan dengan teknik elektro yaitu di perusahaan semiconductor. Mereka bikin transceiver, power amplifier, banyak RFIC untuk dalamnya handphone yang sekarang dipakai.
Ini saya waktu itu kerja di bagian prototype lab-nya, di mana kita harus semuanya clean room karena partikel debu sangat kecil pun bisa membuat chip itu konslet. Untungnya saya dapat magang di sini dan setelah saya lulus, saya bekerja full time di situ sebagai product engineer. Di awal-awal saya parah, karena saya takut bertanya. Saya pikir nanti kalau tanya saya kelihatan bodoh. Tapi ternyata tidak bertanya, benar-benar jadi bodoh. Saya banyak bikin salah, banyak merugikan waktu teman-teman rekan kerja, sering diomelin. Jadi saya pikir, wah nih saya mesti tune up lagi nih. Saya mesti membuktikan diri bahwa saya bisa jadi karyawan yang baik. Saya mulai bekerja lembur unpaid tanpa dibayar supaya bisa memenuhi deadline-nya atau lebih cepat. Saya tidak pernah menolak kerjaan apapun itu, termasuk yang nggak berhubungan dengan job desk, karena saya ingin membuktikan. Dan hasilnya cukup baik. Di saat-saat lagi ekonomi agak sulit dan perusahaan harus layoff, saya selamat. Nah, setelah 6 tahun bekerja di perusahaan ini, saya sampai sudah agak jenuh. Saya merasa karir saya stagnan. Kalau saya mau naik lagi itu saya harus ambil S2 atau MBA. Tapi saat itu saya juga sudah menikah dan punya anak sehingga nggak ada waktu untuk sekolah lagi. Jadi saya pikir bagaimana ya, di sinilah kita karena tune up udah nggak berhasil lagi, maka saya harus engine overhaul. Banyak perombakan besar. Kami memutuskan untuk balik ke Indonesia. Saya suami dengan 2 anak. Karena saya pikir kalau di Indonesia banyak keluarga yang bisa bantu ngurus-ngurus anak kan. Dan dari dulu ayah saya juga selalu minta, "Oke, balik dong balik dong balik dong," sejak saya lulus. Cuman tadinya saya nggak mau, akhirnya ya deh saya kembali ke Indonesia. Nah ini, jadi tidak hanya tune up, kadang-kadang kita melakukan overhaul. Sebetulnya untuk saya, kerja di lingkungan bengkel itu nggak aneh. Karena saya dari kecil, kita lahir dan tubuhnya di lingkungan bengkel. Oh, kita waktu kecil mainnya tak umpet di gudang ban. Terus lubang spuring ini, kalau lagi hujan jadi kolam renang kita. Karena genangan air, kebanjiran. Sampai kita benang-benang terus gatal-gatal panuan sampai diomelin sama ibu kita. Jadi saya udah terbiasa sekali di lingkungan ini. Tapi yang saya nggak sadar itu ternyata kerja di mengurus sebuah bisnis ternyata lebih susah daripada menjadi insinyur. Waktu dulu performa saya di kantor sudah baik, saya bisa menganalisa data dengan detail dan akurat. Semuanya tinggal formulanya dimasukin lalu sesuai hitung-hitungannya. Di bengkel, saya harus berurusan dengan banyak orang, bukan cuma barang. Dengan klien, dengan supplier, dengan tim. Tiap-tiap orang ini saya harus mengerti bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka. Kalimat yang sama persis saya bilang ke orang yang berbeda itu bisa hasil berbeda. Misalnya, tolong kerjakan ini ya. Ada yang langsung rajin kerja karena dia merasa terpantang, diapresiasi, diberi kepercayaan. Orang kedua, tolong kerjakan ini ya. Dia males-malesan karena ngerasanya kok dikasih kerjaan terus ya. Orang ketiga, tolong kerjakan ini ya. Dia bingung mesti ngerjainnya apa. Jadi penangkapannya tuh sangat beda. Jadi saya harus lebih mengerti cara berpikir manusia tuh gimana. Ya, jadi sampai saya pikir kayaknya saya waktu kuliah mesti belajar juga tuh ilmu psikologi dan komunikasi. Yang tadinya saya semangat bikin kel karena saya pikir, wah saya belajar banyak nih. Jadi saya harus belajar tentang finance, accounting, marketing, semuanya yang lain. Awal-awal saya semangat, terus saya ngerasa saya bisa menemukan tim. Yuk kita grow together, kita berkembang dan cukup berhasil sih. Cuman terakhir-terakhir saya ngerasa burnout dan frustasi. Terima kasih ya udah bikin ginian. Sampai saya emosi. Emosi saya udah gampang meledak-meledak deh, karena saya merasa selalu benar tapi jadinya nggak sesuai dengan yang lain. Sampai saya sempat benci sama pekerjaan saya, lebay banget ya. Nah disinilah
Saya sampai ada saat-saatnya saya dalam titik terendah dalam hidup saya. Saya secara finansial mungkin dianggap berhasil, tapi kesehatan fisik dan mental saya sangat buruk. Saya sulit tidur, sangat-sangat sulit tidur, berantakan. Lalu saya sempat vertigo, seminggu full nggak berhenti. Saya kena anxiety attack, di mana kalau lagi kambuh, itu jantung rasanya berdebar-debar banget. Terus tangan gemeteran. Sampai saya harus beberapa kali kabur dari kantor ngumpet karena takut kelihatan oleh tas saya di saat saya lagi kabur. Sebegitu dalamnya, seseorang bisa jatuh sehingga saya harus konsultasi ke beberapa psikolog dan hipnoterapi. Akhirnya saya belajar untuk melepas dan menerima keadaan. Akhirnya karena hubungan keluarga yang kurang harmonis, saya terpaksa berpisah dengan suami. Untungnya keluarga saya pengertian, terutama ayah saya, mereka mendukung dengan keputusan saya. Setelah itu, kondisi menjadi membaik dari kesehatan fisik, kesehatan mental, termasuk kondisi bisnis yang malah makin berkembang. Pembelajaran penting yang saya dapat yaitu, seperti mobil yang perlu dispuring dan balancing, kita juga perlu selaras dan seimbang ya, antara material, spiritual, antara karir dan rumah tangga. Memang ada kala-kalanya masih seperti mobil yang perlu dispuring, saya suka narik ke kiri, narik ke kanan. Tapi sekarang saya berusaha untuk lebih cepat sadar jika sudah tidak selaras dan seimbang lagi. Dalam 43 tahun saya hidup, pengalaman saya jadi cukup banyak naik turun. Kadang-kadang dapat jalanan yang mulus, pemandangan indah, senang-senang. Tapi kadang juga ada jalanan yang rusak, nanjak lagi. Terus nyasar, terus jalan buntu, mesti balik arah. Tapi setiap pengalaman buruk itu adalah pengalaman berharga karena kita dapat bertumbuh. Yang penting bagi saya adalah pembelajaran yang dapat dari setiap kejadian. Karena hidup itu seperti spirit TP ya, kita nggak ada yang tahu kan. Apakah keputusan yang ambil saya tepat? Apa salah? Nggak ada yang tahu. Apakah saya akan ketemu lagi masalah-masalah? Pasti akan. Tapi saya yakin semuanya itu bisa saya hadapi kalau saya terus melakukan 3 hal ini. Yaitu tune up, di mana kita beradaptasi dan belajar untuk terus mengembangkan diri. Yang kedua, overhaul, di saat benar-benar wah ini udah mentok banget dan harus melakukan perubahan total. Dan yang terakhir, spurring balancing, karena keseimbangan dalam situ penting bagi antara material spiritual. Terima kasih.